Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Pertama-tama tadi saya masuk lewat ruang DKM ngelihat, saya nggak mau manggil Bapak Rektor tapi Ustadz Rektor. Jadi pas ngelihat Ustadz Rektor tadi jadi nggak pede, disuruh bicara di depan seorang ulama insya Allah ya, yang pastinya lebih mengerti dan mengenal Allah daripada saya. Terus ketemu sama teman-teman semuanya di sini, para jomblo-jomblo fisabilillah. Saya yakin yang barisan paling depan ini udah tinggal tunggu waktu ya buat ditolak gitu. Ini kayaknya yang paling depan, yang paling semangat. Mudah-mudahan Ramadan sahurnya nggak sendiri lagi. Sama teman satu kos maksudnya. Selama ini mungkin satu kamar di kos-kosan sendiri, sekarang jadi berdua sama teman. Insya Allah sahurnya sama istri tercinta. Sahur tahun berapa itu? Tahun ini ya, insya Allah ya. Siapa yang pengen niat Ramadan kali ini udah ada pasangan? Ini niat aja nggak berani. Yang di atas mau nggak di foto ya di bawah, yang udah angkat tangan tadi silakan dikepoin Instagramnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, membuka kajian kita siang hari ini, saya pengen minta izin dulu kepada Ustadz Rektor dengan sebuah kisah. Dulu tuh pernah Imam Al-Ghazali, tahu Imam Al-Ghazali? Panggilannya Al. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini ulama besar lah ya, ulama yang sangat terkenal, ahli tasawuf juga. Imam Al-Ghazali pernah lagi ceramah di Dharma Jaya. Lagi ceramah di Basroh. Ada kampus juga di sana, cuman nggak tahu namanya apa. Lagi ceramah, tiba-tiba ada seorang peserta nanya kepada Imam Al-Ghazali. Ya Syekh, kata peserta ini, saya pengen nanya satu hal. Kata Imam Al-Ghazali, silakan. Dia bilang, saya pernah baca ayat di surat Ar-Rahman. Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Nah, saya penasaran, ma sya'nullahil yaum. Kalau Allah bilang setiap hari Allah itu sibuk, kira-kira hari ini Allah lagi sibuk apa? Itu pertanyaan peserta. Kira-kira Allah sekarang lagi sibuk apa nih hari ini? Karena pertanyaannya agak-agak unik, Imam Al-Ghazali kemudian berpikir dan gak menemukan jawaban. Akhirnya Imam Al-Ghazali mengatakan, anzirni hattal ghad. Beri saya waktu sampai besok untuk mencari jawaban. Malamnya Imam Al-Ghazali buka lagi aplikasi-aplikasi buku-buku yang ada di handphone, kalau bahasa kita mah ya. Buka, wah, semua yang udah saya download, udah saya baca, kayaknya nggak ada tuh jawaban Allah lagi ngapain hari ini. Apa kesibukan Allah hari ini? Diingat-ingat lagi ayat, hadis, nggak nemu juga.
Sampai akhirnya hari kedua laki-laki tadi nanya lagi, "Ya Syekh, sudah nemu jawaban pertanyaan saya?" Kata Imam Al-Ghazali, "Anzirni hattal ghad." Beri saya waktu sampai besok. Nyari lagi tuh. Sampai 3 hari berturut-turut Imam Al-Ghazali tidak menemukan jawaban atas pertanyaan dari salah satu peserta ta'lim. Akhirnya malam keempat Imam Al-Ghazali sholat 2 rakaat. Terserah kita bisa sebut ini sholat hajat, bisa sebut ini sholat witir mungkin 3 rakaat, bisa disebut sholat mutlak, bebas. Yang jelas beliau sholat sunnah sebelum tidur. Setelah selesai sholat sunnah, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ada yang bertanya kepada saya juga penasaran, apa jawabannya? Saya serahkan kepadamu ya Allah, sesungguhnya saya ini bodoh, engkau maha bijaksana." Tidur. Dalam tidurnya, Imam Al-Ghazali bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan mimpinya seorang laki-laki yang solih itu adalah bagian-bagian kenabian, artinya benar. Kata Nabi, siapa yang bertemu dengan aku di dalam mimpi, seolah-olah dia bertemu dengan aku dalam keadaan sadar. Yaqzah. Jadi kalau orang ketemu Nabi dalam mimpi, itu kayak ketemu Nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan nyata, live gitu. Terus Imam Al-Ghazali ketemu dengan Nabi, Nabi bilang, memang kamu ditanya apa? Imam Al-Ghazali bilang, "Ya Rasulullah, dia nanya tentang surat Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'n, wa ma sya'nullahil yaum." Dia bilang, apa kesibukan Allah hari ini? Dan saya tidak tahu jawabannya. Saya baca tafsir nggak ada, saya baca hadis nggak ada, saya baca tulisan-tulisan para ulama, nggak ada jawabannya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, besok beri dia jawaban, bahwa kalau dia tanya apa kesibukan Allah hari ini, sesungguhnya kesibukan Allah hari ini adalah memberi rezeki kepada hambanya, mengangkat derajat sebagian hambanya, dan menjatuhkan derajat sebagian yang lain. Mengangkat dan merendahkan. Itulah kesibukan Allah hari ini. Bangun dari mimpi, Imam Al-Ghazali kayak excited gitu kan, wah saya dapat jawaban nih. Pas besoknya taklim, orang yang tadi nanya diem. Sekarang Imam Al-Ghazali yang nyari. Yang kemarin nanya mana? Saya gitu ya, udah dapat udah jawaban gitu. Kan kalau kita datang, dia masih galau kan, agak-agak gimana gitu ya. Pas dia udah mantap gitu mau menjawab ya, kita udah nggak datang lagi ke rumah dia. Ini ngomong apa ya? Kita udah nggak datang lagi ke rumah dia mulai japri. Kok nggak datang lagi ke rumah? Gua udah dapat jawaban nih. Boleh nggak jawabannya lewat SMS aja? Nah ini agak-agak kurang sopan ya. Jawaban nikah maksudnya. Nah Imam Al-Ghazali nanya, kemana yang kemarin bertanya tentang sya'nullahil yaum, apa kesibukan Allah hari ini? Terus orangnya mengangkat tangan, saya ya Syekh. Kata Imam Al-Ghazali, coba kamu ulang pertanyaan kamu. Dia ulang, kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, sesungguhnya hari ini kesibukan Allah adalah mengangkat suatu golongan dan menjatuhkan golongan yang lain, membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Tahu apa komen dari penanya tadi? Penanya tadi bilang, ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan jawaban itu kepada Anda di dalam mimpi. Coba lihat. Subhanallah ya. Bisa jadi seseorang berbicara fikih di hadapan seseorang yang lebih mengerti fikih daripada dia. Bisa jadi seseorang mengajarkan Al-Quran kepada seseorang yang lebih mengerti Al-Quran daripada dia. Sampai penanya ini mengatakan, ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan Anda jawaban itu di dalam mimpi. Memang siapa yang tahu mimpi orang lain? Ini salah satu karomah yang Allah berikan kepada peserta ta'limnya Imam Al-Ghazali. Jadi dengan segala keterbatasan saya mohon izin kepada Ustaz
untuk sedikit menyampaikan sharing. Kalau hari ini mungkin saya akan sharing pengalaman hidup saya aja yang berkaitan dengan judul kita hari ini. Indahnya hidup di dalam naungan syariah. Teman-teman, salah satu syariat Allah yang paling keren itu apa? Menikah. Itu syariat Allah tuh paling keren tuh. Walaupun semuanya keren, tapi ini menurut saya nih subjektif ya. Syariat Allah yang paling keren itu menikah. Salat syariat, puasa syariat, haji syariat, tapi nikah ini beda. Kalau kita tahu rasanya, kita pasti nyesel. Kenapa baru sekarang gitu? Kenapa nggak dari dulu? Dan benarlah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan syariat Islam itu adalah syariat paling ringan di antara semua syariat-syariat para nabi. Paling ringan tuh. Karena kenapa? Karena Allah tahu umat Nabi Muhammad ini umat yang paling lemah secara fisik, yang paling pendek usianya, yang paling banyak keterbatasannya. Makanya Allah jadikan syariat Islam itu syariat yang paling sesuai dengan kondisi umat Nabi Muhammad yang lemah. Coba bayangin, bandingkan fisik kita dengan fisik umat Nabi Solih, umat Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh itu nggak ada yang beruban loh. Jadi kalau ada yang beruban pasti umat Nabi Muhammad. Minimal umat Nabi Ibrahim kesini itu udah beruban. Umat Nabi Nuh itu nggak ada yang beruban. Meninggal rambutnya hitam semuanya, nggak ada yang beruban. Usia ratusan tahun rambutnya masih dop. Ini umat Nabi Nuh saking sehatnya. Bandingin dengan umat Nabi Soleh, usianya berapa? Umat Nabi Soleh itu usia rata-ratanya 2000 tahun. Ada salah satu ibu-ibu sosialita gitu di zaman umat Nabi Soleh ya. Maksudnya ibu-ibunya tuh senang bergaul. Nah, lagi nangis di depan kuburan anaknya. Jadi anaknya tuh ABG meninggal. Akhirnya ibunya kayak ngerasa kasihan gitu. Aduh, anakku kamu baru merayakan Sweet 17 gitu, udah meninggal gitu kan. Belum juga ngerasain cinta apa segala macam gitu. Ibunya nangis-nangis sambil meratapi kematian anaknya yang masih ABG. Lewatlah seorang ulama di dekat kuburan itu. Terus ulama ini bilang, "Ya amatullah, wahai ibu, ma yubkiki, kenapa ibu nangis?" Kata dia, "Gimana saya nggak nangis, Ustadz? Anak saya satu-satunya usianya masih ABG, udah meninggal. Padahal dia belum menikmati hidup. Baru juga tumbuh menjadi remaja udah meninggal, kasihan. Seandainya saya boleh menukar, biar saya aja yang meninggal, biarkan dia hidup supaya bisa menikmati hidup," kata ibu ini teh. Terus Ustadz ini nanya, "Ibu, anak ibu emang usianya berapa?" "Berapa?" 300 tahun, kata si ibu. 300 tahun itu kayak kita Sweet 17 loh. Jadi kalau kenalan, "Neng, namanya siapa?" Misalnya Maisaroh. "Oh, Maisaroh usianya berapa?" 300 tahun. Masih kenceng gitu ya, 300 tahun. Lagi jadi selebgramnya tuh. 300 tahun kayak 17 tahun. Terus ulama ini bilang, "Bu, bersyukurlah dikasih usia 300 tahun. Nanti akan muncul suatu umat." Jadi kita itu udah sering dimention loh oleh nabi-nabi sebelum kita. Jadi hashtag umat Muhammad itu udah viral dari dulu juga. Bukan sekarang-sekarang doang, dari dulu juga udah sering dibicarain lah. Jadi kalau orang Sunda di Jawa Barat tuh ngomongnya piomongan, dibicarain terus dari sejak zaman Nabi Adam. Nanti akan muncul umat ini, akan muncul terus saja. Nanti akan muncul suatu umat Nabi yang usia mereka cuma 60-an tahun, kata ulama ini. Terus ibu itu heran. Jadi ada usia 60 tahun buat dia tuh heran banget tuh. Hah, 60 tahun? 600 tahun kali salah ngomong, kurang 0 gitu. Enggak, 60 tahun beneran,
Kata ulama, memang dialognya gak gitu-gitu amat sih. 60 tahun. Terus kata si ibu ini, ya Syekh, seandainya usia saya cuma 60 tahun, saya akan pakai usia saya itu hanya untuk satu kali sujud saja. Bayangin, orang dulu sujud 60 tahun. Coba, siapa di antara kita yang pernah sujud semalaman? Sujud doang tuh, semalaman lah, nggak usah 60 tahun ya. Dari mulai Isya sampai subuh. Nggak pernah kan? Sama. Kita coba sujud dari Isya sampai subuh tuh nggak usah sujud ya, sholat aja. Kalau sholat saya mungkin pernah, ini bukan riya ya. Justru saya menyampaikan karena saya tuh pernah trauma gitu. Trauma sholat dari Isya sampai subuh. Itu juga karena nggak sengaja. Diajak sama syekh saya kan senang banget sama imam-imam yang suaranya bagus. Hanan, ikut saya yuk taraweh. Di mana syekh? Di Masjid Sayyidah Aisyah di Mesir gitu. Oh, emang kenapa? Imamnya bagus loh. Oh ya siap, berangkat aja. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah aja Al-Fatihah beres. Udah beres Al-Fatihah. Alif Lam Mim. Oh, paling juga satu halaman ya. Karena di Mesir taraweh itu standarnya SOP taraweh di Mesir. Itu SOP udah satu Mesir lah, udah standar ya. SOP-nya tuh taraweh satu malam satu juz. Itu udah standar. Itu masjid orang-orang yang baru hijrah gitu. Yang baru hijrah tarawehnya satu juz. Kalau kita kan yang udah kuncannya hijrah tuh udah di dengkotnya hijrah satu juz. Kalau di Mesir anak-anak baru gitu nyubi lah. Satu juz itu nyubi. Lo anak baru ya? Kok tahu tarawehnya satu juz? Karena kalau yang udah senior paling sedikit 3 juz. Nah di Mesir itu rata-rata masjid 1 juz. Ini masjid saya kira bakalan 1 juz juga, biasalah kayak masjid-masjid yang lain. 1 halaman 1 rakaat, 1 halaman 1 rakaat. Kalau yang 20 rakaat, kalau yang 11 rakaat 1 lembar 1 rakaat. Dia baca, gak berasa udah setengah juz. Mulai curiga. Jadi sholat gak tadabur, curiga sama imam. Nih imam kayaknya nih lagi dapat hidayah. Mulai panjang gini sholatnya setengah juz. Tapi saya curiganya, mungkin di rakaat-rakaat awal doang karena masih semangat. Nanti juga bakalan balik lagi normal. Masuk juz 2. Mulai suuzon. Wah, imamnya lagi murajaah hafalan nih. Taulah suaranya bagus, mulai gitu-gitu tuh dalam hati. Yang suaranya paling bagus, gitu-gitu deh. Juz 2. Masuk juz 3. Ayat kursi. Aduh, lagi bingung nih gimana nih caranya nih, duduk nggak enak ya. Masa masih muda, ditambah lagi sebelah kanan kiri saya kakek-kakek nangis-nangis gitu. Udah saya mah gini-gini tuh. Mulai pegel-pegel. Aduh ini tahu gini saya nyesel nih, saya mah bohongin saya nih, saya dikerjain. Selesai Al-Baqarah. Pas selesai la yukallifullahu nafsan. Wah, nah ruku. Alif Lam Mim Ali Imran, bayangin. Selesai Ali Imran baru ruku. Rukunya kayak membaca setengah juz Al-Qur'an. Jadi ruku, pas kita bangkit dari ruku ini kayak digembok nih, udah ruku. Sujudnya juga kayak gitu. 8 rakaat selesainya hampir nggak sempat makan sahur, dimulai dari Isya. Itu benar-benar taraweh. Tahu arti taraweh? Sholat santai. Itu santai banget, berdirinya santai. 2 juz, 3 juz gitu ya. Nanti rukunya santai, sujudnya santai. Justru di kita itu sedikit yang taraweh, banyaknya itu sholat ekspres. Pengen memecahkan rekor muri, sholat taraweh tercepat di Indonesia. Saya pernah tuh taraweh di Bandung, ngimamin. Jadi kita startnya tuh bareng, masjid saya sama masjid yang seberang. Jadi startnya kita bareng. Allahu Akbar, di sana juga Allahu Akbar. Saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pas sampai waladhdallin di sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
Saya baru Al-Fatihah, di sana udah salam. Kepancing kan? Akhirnya, kalau gini saya mah nggak ikhlas. Al-ikhlas aja biar cepet. Berlomba-lomba dalam tarawih. Fastabikut tarawih. Di situ kan. Kalau di Mesir nggak kayak gitu. Sholat tarawihnya benar-benar santai. Sesuai dengan namanya tarawih, artinya santai. Kalau saya dikasih umur cuma 60 tahun, kata ibu tadi, maka saya akan pakai 60 tahun itu dengan 1 kali sujud aja. Dan ada sahabat yang kayak gitu loh. Sholat tahajudnya itu dia punya ciri khas sendiri. Kan para sahabat mah sholat tahajudnya punya style sendiri-sendiri ya. Walaupun sama namanya tahajud, dan itu bukan bid'ah. Kayak misalnya tahajudnya Abu Bakar. Abu Bakar tuh kalau tahajud itu di pojok rumahnya, di musola kecil, dan suaranya tuh pelan, gak mau ketahuan orang lain, saking ikhlas. Sholat tahajud, nangis-nangis sendiri. Itu Abu Bakar banget tuh. Kalau ada yang kayak gitu berarti dia Abu Bakar style. Ada yang tahajudnya tahajud Umar. Umar kalau tahajud di depan rumah, bukan di teras, di jalan. Jadi dia keluar rumah, berdiri, nggak pakai sajadah karena tanah itu kan suci kan dalam Islam. Dia berdiri di depan rumahnya, tahajudnya dengan suara sekencang mungkin. Alhamdulillahirabbil. Satu tetangga semuanya pada bangun. Jadi kalau ada yang tahajudnya dengan suara yang keras, itu Umar tutorial. Ini tutorial tahajud ala sahabat. Kalau Bilal itu suka tahajud di atas atap rumah. Dia naik ke atas atap rumah supaya ngerasa kayak beratapkan langit gitu. Jadi tahajudnya dengan open air gitu. Jadi live tahajud. Nah, kita kan ada live musik ya, ini live tahajud. Bener-bener tahajudnya itu terbuka gitu alamnya. Nanti ada lagi tahajud ala Abdullah bin Zubair. Tahu Abdullah bin Zubair? Anaknya Zubair. Anaknya sahabat yang bernama Zubair bin siapa ya? Zubair bin Abdullah gitu. Abdullah bin Zubair bin Awam, maaf. 1 dari 10 yang dijamin masuk surga. Abdullah bin Zubair ini anak kecil, anak SD, kalau dia sholat duha itu merpati hinggap di atas kepalanya. Jadi kalau dia sholat duha, dia kan suka sholat duha itu di depan Ka'bah gitu, yang terbuka. Allahu Akbar. Saking matungnya, kayak patung, merpati sampai mengira dia itu adalah seonggok kayu, sehingga merpati datang hinggap di atas kepada Abdullah bin Zubair. Coba imajinasikan, kira-kira merpati itu sampai trust ke kita untuk bisa menganggap kita sebagai seonggok kayu, itu butuh waktu berapa lama? Pasti pas kita baru takbir, itu manusia loh ya, bukan kayu, kata merpati teh. Sesama merpati, enggak itu kayu loh, lihat tuh nggak gerak-gerak. Mana? Coba ditungguin lama-lama, mulai merpati deket dulu, datang ke sebelah kita ngelihat, benar nggak ya ini kayu, ini manusia nggak sih, ini patung nggak sih? Lama-lama sampai merpati itu muncul trust kepada kita, itu minimal butuh waktu 1 jam sampai hinggap kepalanya di atas kepalanya. Terus begitu Abdullah bin Zubair selesai sholat, orang-orang yang takjub nanya, ya Abdullah, gimana sih tips supaya kalau kita sholat kayak kamu tuh sampai dihinggapi merpati? Apa kata Abdullah? Merpati yang mana ya? Saking khusyuknya dia nggak tahu kalau merpati di atas kepalanya sampai kayak bikin sarang gitu. Sampai dia nanya, merpati yang mana ya? Perasaan saya nggak ngerasa apa-apa. Itu Abdullah bin Zubair. Kita nggak usah merpati, nyamuk lewat aja. Duh, banyak nyamuk. Lupa pakai autan segala macam ya. Sampai pernah tuh saya sholat ngimamin kemasukan nyamuk. Itu kan nggak enak banget tuh. Lagi baca, masuk. Di dalam sholat, bingung kan? Langsung batuk-batuk gitu. Abdullah bin Zubair, kalau dia sholat, jangankan nyamuk, merpati aja hinggap. Nah, tahajud Abdullah tuh kayak gimana? Abdullah bin Zubair membagi tahajudnya tuh kepada 3 cara, 3 model. 1 malam, dia akan berdiri sepanjang malam. Dari tengah malam sampai subuh berdiri aja tuh. Allahu Akbar, terus saja. Artinya dia tilawah. Setelah Al-Fatihah dia baca ayat entah berapa juz dari tengah malam sampai subuh. Begitu mau dekat azan subuh baru dia ruku, sujud sebentar, ruku sebentar, tahiyat, selesai. Ini sholat tahajudnya ala Abdullah. Malam kedua dia akan ruku sepanjang malam.
Dia berdirinya sebentar, baca Al-Fatihah, paling juga baca Al-Ikhlas, udah gitu ruku. Dia membaca tasbih sepanjang malam, dari tengah malam sampai subuh. Begitu mau subuh baru dia ruku, baru dia sujud, baru dia tahiyat dan salam. Malam ketiga dia akan habiskan malamnya dengan sujud terus menerus. Berdiri sebentar, ruku sebentar, sujud, dua sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, kemudian tidak bangkit kecuali menjelang subuh. Itu tahajud ala Abdullah bin Zubair. Artinya ibu tadi benar, kalau seandainya saya dikasih usia cuma 60 tahun, itu bakalan saya pakai sujud sepanjang 60 tahun. Artinya emang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang kepada kita. Allah tahu kita itu lemah, sehingga dikasih syariat, gak perlulah kalian sujud sampai lama-lama banget, 60 tahun, 80 tahun, Allah ganti dengan Lailatul Qadar. Itu syariat Allah tuh. Gak perlu kalian susah-susah, Allah ganti dengan Lailatul Qadar. Nikah juga gitu. Teman-teman tahu nggak nikah, syariat nikah di zaman Nabi Musa kayak gimana? Coba nanti baca surat Al-Qasas ya. Kisah cintanya Musa alaihissalam. Di dalam surat Al-Qasas, gimana Musa ketemu dengan dua cewek cantik yang lagi pengen ngasih minum ternaknya, tapi nggak bisa soalnya banyak cowok-cowok para penggembala yang lagi ngasih minum ternak mereka, jadi mereka ngantri paling belakang gitu. Terus tiba-tiba Musa datang nyamperin, Mbak lagi ngapain? Terus enggak, ini kami mau ngasih minuman ternak. Oh ya udah biar saya aja. Diambil ternaknya, dikasih minum oleh Musa. Sama sekali Musa nggak ngajak selfie. Mbak, enggak sama sekali. Emangnya saya gitu ya. Musa nggak ngajak selfie, nggak nanya nomor telepon, nggak kepoin Instagramnya, akunnya apa ya, nggak, cuma ngasih minuman ternak terhormat gitu. Udah selesai itu si cewek ini ternyata mempelajari ini cara cewek yang terhormat menilai cowok yang pengen jadi suaminya. Gimana dia menilai? Musa itu ternyata laki-laki yang kuat dan amanah, itu kan bahasa sindiran dari cewek ini ke orang tuanya. Ya, pekerjain dong laki-laki itu di rumah kita, soalnya dia itu anak laki-laki yang kuat dan amanah. Sebetulnya bahasa ini bukan mengajak mempekerjakan, ini bahasa elegan. Sebetulnya dia pengen ngasih pesan, saya itu tertarik dengan laki-laki itu. Cuman elegan, bahasanya itu bahasa tinggi, yang ayahnya ngerti. Oh, berarti putri saya perhatian sama laki-laki ini, sampai tahu dia kuat, sampai tahu dia amanah, perhatian. Kalau perhatian berarti dia siap jadi istri. Langsung ayahnya bilang, Musa, mau nggak jadi menantu saya, gitu kan? Kalau ayahnya polos, oh ya udah nggak apa-apa, jadi pembantu aja di rumah kita. Nggak gitu sih maksudnya. Ya, itu bagus tuh, bisa jadi supir buat saya kalau ke kuliah. Tuh, supir buat ke kuliah. Ayahnya, duh, biar ayah aja yang jadi supir kamu, ngapain bayar orang? Bukan itu ya maksudnya, dia nyetirin saya, nyupirin saya sebagai suami. Tapi bahasanya bahasa sindiran, itu elegan tuh. Ya, aku kayaknya butuh pelindung deh. Maksud kamu sering masuk angin? Kamu butuh payung? Ini ayah terlalu polos ya. Butuh pelindung itu seorang imam. Ya, aku bosan salat sendiri. Cia. Aku bosan salat sendiri. Itu kode tuh. Hashtag bosan salat sendiri. Viral ke. Gitu juga yang laki-laki, mungkin dia pakai bahasa sindiran, juga ada di Al-Quran. Kalau seseorang laki-laki melamar seorang janda, maka dia menggunakan bahasa sindiran. Apakah kamu mau terus sendiri? Nah ini udah jelas nih. Ada yang ini udah paling vulgar. Ada yang lebih elegan lagi dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang orang mendengar itu ngomongin apa sih? Ternyata mereka paham. Coba baca kisah cintanya Musa di surat Al-Qasas. Ketika ayah dari perempuan ini melamar Musa untuk jadi menantunya, apa mahar yang diminta oleh laki-laki ini? Bekerja kepada ayahnya 8 tahun. Kalau mau disempurnakan 10 tahun, maka itu lebih baik. Bayangin, mahar zaman Nabi Musa, kerja dulu kepada calon mertua 10 tahun. Siapa yang mau nikah zaman kita kalau kayak gitu? Pak, datang nih ke calon mertua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek, jualan apa? Enggak Pak, saya bukan sales. Tadi dikira sales ya.
Soalnya pakai baju putih, masukin ke dalam, pakai celana bahan gitu kan. Terus kalau perlu pakai dasi. Saya bukan sales Pak. Oh, saya mahasiswa cum laude. Siapa yang nanya gitu ya? Cum laude, lulusan Al-Azhar misalnya. Saya kuliah di Al-Azhar, jurusan tafsir, jurusan syariah misalnya. Oh iya silakan masuk, Dek Ustadz gitu ya. Ngobrol. Jadi apa maksud Adek datang sini? Saya pengen melamar anak Bapak. Saya kayaknya ingin menyempurnakan agama. Oh boleh. Alhamdulillah kalau Bapak dapat menantu Ustadz katanya. Tapi begini maharnya, Adek mau nggak ngajarin dulu anak saya ngaji selama 10 tahun? Oh mau Pak, bukan si Neng, itu yang baru lahir. Kalau si Neng mah pasti mau itu ya. Ini yang baru lahir, yang usia baru 2 tahun, ajarin ngaji sampai dia lulus SD. Mau nggak? Keburu udah ilfil duluan. Bayangin 10 tahun cuma untuk menunaikan mahar. Tapi Islam nggak kayak gitu. Mudah banget. Sampai Nabi bilang, sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Ringan itu bukan murah ya. Ringan itu memudahkan. Sebaik-baik perempuan yang paling ringan maharnya itu Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah pengen memudahkan kalian. Allah gak pengen menyusahkan kalian. Dari mulai mahar aja udah ringan. Sebaik-baik perempuan yang maharnya paling ringan. Dan saya dulu ketika nikah, mahar istri saya itu paling ringan untuk saya. Apa maharnya? Saya ketika nikah kan masih berstatus mahasiswa di Kairo. Jadi ceritanya ayat-ayat cinta gitu. Walaupun saya anak tukang pangkas, tapi alhamdulillah Allah kasih banyak kemudahan. Saya nikahnya tuh di Masjidil Haram loh. Nikahnya di Masjidil Haram. Cuman kita nikahnya itu video call gitu. Nikahnya pakai video call. Saya lagi haji, calon mertua alhamdulillah qadarullah haji juga, istri saya di Mesir. Waktu itu belum jadi istri, calon istri saya di Mesir. Kita video call. Cuman kalau dulu kan video callnya tuh mahal, nggak kayak sekarang. Nelfon, saya terima nikahnya, terus saya udah selesai akad, kita suami istri loh. Oh iya, gitu. Nah, pas mau nikah, saya kan berangkat ke Mesir itu modalnya, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton di YouTube lah cerita saya berangkat ke Mesir, lulus pesantren, pengen ke Mesir tapi nggak punya duit, ikut tes beasiswa nggak lulus, soalnya nggak pinter lah ya. Pas ikut tes beasiswa disuruh apa, saya ngomong apa, dia ngomong apa, saya ngomong apa, pokoknya nggak lulus aja. Akhirnya pas lihat daftar yang lulus saya nggak ada di situ. Oh nggak lulus, ya udah deh, saya kuliah di sini aja. Terus tapi saya setiap nonton dulu tuh ada dunia dalam berita ya, nggak kayak sekarang. Dulu ada dunia dalam berita, terus di akhir dunia dalam berita kan suka ada perkiraan cuaca gitu, suka ada Kairo. Penasaran, pengen banget ke Kairo. Terus ustadz-ustadz saya juga banyak yang pulang dari Kairo, cerita Kairo tuh keren segala macam. Pengen pokoknya ke Kairo, walaupun nggak kuliah juga pokoknya ke Kairo. Alhamdulillah sejak kecil beberapa kali saya juara musabakoh. Akhirnya ngumpulin ada 10 juta modal berangkat ke Kairo. Pas daftar ke travel, ternyata biaya ke Kairo itu emang 10 juta tiket return. Soalnya visa saya itu visa turis. Dan gak ada biaya hidup untuk tinggal di Kairo. Akhirnya saya mulai galau. Berangkat gak ya? Saya nanya ke Ustadz, saya kayaknya gak jadi ke Kairo deh. Kenapa? Biayanya gak cukup. Berapa emang? Adanya cuma untuk ongkos tiket doang, gak ada biaya hidup, gak kenal siapa-siapa, gak ada beasiswa. Ustadz saya cuma ngasih satu nasihat yang sampai hari ini saya ingat. Apa kata Ustadz saya? Nan, kamu percaya gak Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama? Ya iya dong Ustadz, masa Allahnya beda? Nah, sekarang Ustadz tanya, yang ngasih kamu makan di Indonesia siapa? Kan gak mungkin kalau udah gitu saya bilang orang kan ya, atau orang tua. Allah dong Ustadz. Ya udah kalau Allahnya sama, Allah yang ngasih kamu makan di Indonesia, Allah juga yang ngasih kamu makan di Mesir. Ya juga ya.
Kamu di Indonesia punya keluarga? Punya, orang tua, keluarga semuanya. Cuma satu doang yang belum punya, dia sih. Cuman saya nggak ngomong kayak gitu. Terus kata ustaz saya, ya udah berarti nanti Allah juga yang akan ngasih kamu keluarga di Mesir. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah yang kasih, Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang ngasih kecukupan, Allah yang ngasih keluarga bernaung. Berangkat aja, Allahnya sama kok. Oh iya ya, benar. Daftarlah saya tuh. Berangkat ke Mesir, gak bawa uang sama sekali. Di kantong saya tuh 0. Sampai di Mesir, alhamdulillah, hari pertama saya daftar di Al-Azhar, dites lagi tuh. Coba kamu dari mana? Indonesia. Oh Indonesia. Kamu bisa ngaji? Soalnya bagi orang Mesir, orang selain Arab kayaknya susah kalau mau ngaji. Dites, bisa ngaji enggak? Dikit-dikit. Coba kamu ngaji. Alhamdulillah saya baca sebaik yang saya bisa, dia nangis, baper. Jadi yang tesnya tuh baper, langsung nangis. Pak, maaf Pak ya, maaf, saya nggak ada maksud bikin bapak baper gitu. Terus enggak. Masya Allah, barakallah, dia senang banget dengan tilawah saya. Akhirnya ya udah, kamu dapat beasiswa. Saya curang di situ. Oh enak gini dapat beasiswa, daftar lagi tuh ke lembaga-lembaga pemberi beasiswa di tempat lain. Akhirnya saya dapat beasiswa 3 lembaga sekaligus. Coba bayangin. Teman-teman yang lulus beasiswa di Indonesia cuma dapat 1. Saya yang lulusnya di sana dapatnya 3. Saya akhirnya tinggal di 3 tempat tinggal. 1 di asrama, 1 lagi di dekat Sungai Nil, biar bisa ngelamun di depan sungai, view Nil view gitu ya. Terus 1 lagi tinggal di pedesaan, biar saya dapat suasana Arab pedalaman. Dan di pedesaan itu saya ada pengalaman unik banget. Di dekat rumah saya itu ada kandang keledai. Dan kita tahu kan hadis kata Nabi, kalau kalian mendengar suara anjing atau suara keledai, maka berta'awuzlah karena itu ada setan ya, anjing sama keledai. Kalau di Indonesia nggak populer keledainya karena nggak ada. Jadi populernya anjing. Kalau kalian mendengar suara ayam, berarti itu malaikat. Jadi setiap kali ada keledai di sebelah rumah saya bersuara panjang, saya langsung ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan-jangan ada setan nih, ada zombie gitu ya. Jangan-jangan tren tubusan gitu kan. Wah, jangan-jangan ada setan. Ternyata si keledainya teh nggak berhenti suaranya, terus aja gitu. Akhirnya saya bosan kan, keganggu sama suara keledai, saya pergi. Pas saya pergi dia berhenti, coba. Aneh kan ya? Wah, saya tanya ini setannya siapa nih kok gitu gini. Saya tahu dia nggak berhenti, saya pergi berhenti dia. Ini artinya saya punya tempat tinggal 3 di Mesir. Alhamdulillah nikmat hidupnya. Tapi namanya mahasiswa kadang-kadang masih jomblo gitu, hidup nggak jelas. Makan sehari 3 kali makan di restoran foya-foya awal bulan. Pas pertengahan bulan ke sana, makannya cuma minum air putih sama korma yang kering, harus direndam dulu baru bisa dimakan. Korma kering tuh direndam 2 jam kemudian baru dimakan. Jadi kalau misalnya sarapannya jam 8, jam 6 habis subuh rendam korma. Jam 8 baru bisa dimakan. Itu makanan kesukaan Nabi loh. Korma keras direndam dengan air, namanya aswadain, 2 yang warna hitam, korma dan air. Nah, saya coba usaha jual bakso. Yang bikin bakso bukan saya sih, teman bikin bakso, saya jual. Dan saya kalau jual bakso itu ngasihnya pakai mood. Kalau saya lagi mood ngasihnya banyak, kalau lagi bete ngasihnya dikit. Jadi nggak ada standar, 1 mangkok misalnya 5 butir, enggak. Yang banyak belanja bakso ke saya itu mahasiswa dari Malaysia, makcik gitu. Makcik, betul gitu ya. Betul. Makcik belanja, kalau dia senyum-senyum saya kasih banyak. Wah ini bisa nih, siapa tahu dari sini bakso cinta jadinya ya. Masih banyak. Dia akhirnya nge-mention teman-temannya, bakso di sini banyak loh ngasihnya, datang temennya yang cowok-cowok. Kalau yang datangnya cowok saya kasih 2, 3. Kok beda banget gitu. Alhamdulillah lakunya banyak dan menghasilkan. Jual kayak mini cenger keliling gitu, dolar buat adik-adik baru yang baru datang. Pas saya udah jadi senior gitu, lo masih punya dolar kan? Beli gua. Kan senior punya hak veto kan? Beli di gua dolar lo. Oh iya kak.
berapa lo punya? Cuma segini kak, $1.000. Udah ambil aja semuanya daripada lo tukar berkali-kali. Udah, akhirnya kayak setengah malak gitu, jadilah jual dolar. Pernah juga bisnis catering, alhamdulillah bertahan di Mesir. Bayangin teman-teman, kulkas pertama ada di rumah saya di Aceh itu, saya dari Aceh, itu pas saya di Mesir. Saking kita memprihatinkan, keluarga miskin lah ya. Kulkas pertama banget ada di rumah saya itu pas saya di Mesir. Saya telepon ibu saya, "Mak, butuh apa? Abang lagi ada duit nih." "Oh iya," kata Mak, "Bang, ini lagi bulan Ramadan, di rumah kita kan gak ada kulkas dari dulu. Kalau mau beli es ke tetangga, bisa gak beli kulkas?" "Oh siap Mak," kirim duit beli kulkas. Bayangin masang telepon rumah aja, itu ketika saya di Mesir. Daripada emak saya selalu ke tetangga, kalau saya telepon, akhirnya habis pulsa saya juga dari luar negeri, dia pasang telepon. Ternyata benar kata ustaz saya, yang memberi kita rezeki di Indonesia, itu juga yang ngasih rezeki ketika di tempat yang lain. Bahkan lebih daripada yang saya bayangkan. Cuman qadarullah, Allah uji saya justru pas saya pengen nikah lagi gak ada duit. Yang tadinya kaya foya-foya gitu, setiap malam ngafe, setiap malam nongkrong sama teman-teman. Ngafe yuk. Kalau teman-teman mungkin pada shisha, alhamdulillah saya gak pernah nyoba shisha, gak pernah merokok, anak baik sih. Alhamdulillah gak pernah narkoba, gak pernah rokok, gak pernah shisha. Walaupun rokok shisha mungkin sebagian masih nganggap biasa aja, tapi saya gak nyoba gitu, cuma ngopi doang. Nah, setiap malam ngafe, sampai akhirnya karena mungkin manajemennya gak bagus, lulus kuliah saya pengen pulang. Saya bilang ke ustaz saya di Mesir, "Ustaz, saya pengen pulang." "Kenapa?" "Pengen nikah." "Udah ada calon?" "Belum." "Ya udah, tenang aja, tunggu aja, nanti Allah kasih di sini aja biar kamu lebih lama di Mesir." Ternyata benar. Suatu hari, sore hari, hujan-hujan gerimis gitu, kayak film lama, kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk. Lagi gerimis-gerimis gitu, saya lagi beli kebab Turki di depan asrama. Tiba-tiba ada cewek datang pesan kebab. "Mang," bukan Mang, orang Mesir mah Sayyid gitu ya. Kalau orang Bandung mah Mang. "Mang, pesan kebab." "Oh iya, dipesenin." Kebab saya udah jadi tuh, udah dibungkus. Pas kebab dia jadi, saya pergi sengaja ngambil kebabnya dia. Dipanggil kan pasti kan ya. Mas, itu mah kebab saya." "Bukan, ini punya saya." Jadi kayak sinetron pura-pura rame gitu. "Bukan punya saya." Enggak punya saya. "Coba periksa aja kalau nggak percaya." Pas dibuka emang saya tahu itu punya dia. "Itu kan benar punya saya, punya Mas kan nggak pakai yang ini dan segala macam." "Oh iya ya, maaf salah. Saya nggak sengaja tadi." "Dari mana?" Kenalan. Mulai. "Oh iya, dari Jawa Timur," katanya. "Jawa Timurnya di mana?" Padahal saya belum pernah ke Jawa Timur, masih nanya di mana Jawa Timur. Dia jawab yang mana juga saya nggak akan ngerti. "Dari Jawa Timur." "Oh ya, Jawa Timur, ya, banyak kiai di sana." Wah, basa-basi. Akhirnya waktu itu belum musim HP, cuman nanya di asramanya di mana. Itu di seberang. "Oh ya udah, namanya siapa?" "Nama dia Maria," katanya. "Maria, oh Maria gitu ya. Maria namanya itu." "Oh ya udah." Sejak saat itu saya cari-cari tuh ke teman-teman, ada yang kenal Maria nggak dari Jawa Timur? Cari kekeluargaan mahasiswa Indonesia Jawa Timur. Saya kepoin ke kekeluargaan dia, ke komunitasnya. Alhamdulillah dari situ selang 2 bulan saya langsung nembak pakai kaktus. Enggak, nembak langsung datang. Kayaknya saya udah mau serius apa nih? Nikah yuk gitu. Polos gitu nembaknya. Nikah yuk. Saya pengen menyempurnakan agama, pengen gitu dah pokoknya. Kayaknya udah ngeklik. Terus dipancing dikit dengan lagu Ari Lasso gitu. Udah, alhamdulillah dia bilang, "Saya mah terserah orang tua saya di mana, ya di Jawa Timur." Ya udah kita telepon yuk, telepon ibunya. Qadarullah, ibunya tuh nggak banyak tanya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bu, saya Hanan." "Oh ya, ini siapa?" "Temannya Maria." "Oh ya, kenapa Dek? Kenapa Nak?" gitu. "Bu, saya mau melamar anak ibu untuk jadi istri saya." Langsung dia bilang, "Saya terserah anaknya." "Wah, anaknya udah setuju Bu," gitu. "Anaknya udah setuju Bu." "Oh ya udah kalau gitu ya, jadi bisa ya Bu, siap ya Bu, boleh ya Bu." Terus aja ditodong-todong gitu. Ibunya akhirnya bilang, "Iya, alhamdulillah
Saya lupa pula, saya bilang assalamualaikum, langsung tutup aja teleponnya. Dia juga kaget pastinya. Alhamdulillah beres dari situ, saya haji, tapi maharnya saya pinjem. Pas udah deal, baru saya bilang ke dia, tapi saya nggak punya modal. Dia udah kadung jatuh cinta, baru saya bilangnya nggak punya modal. Saya nggak punya modal, boleh pinjam dulu nggak maharnya? Maharnya berapa? Terserah aja, kata dia. Ini perempuan yang luar biasa, maharnya terserah. Ya udah deh. Maharnya saya kasih cincin segala macam seukuran $500. Saya pinjam tapi dari dia $500. Gambling nih, berangkat haji. Di haji itu saya kerja sebagai joki Hajar Aswad. Jadi kalau ada yang pengen cium Hajar Aswad, saya bantuin. Terus pengen tawaf karena nggak mampu berdiri, tawafnya pakai dorongan, saya dorongin jadi kayak tukang becak gitu di depan Ka'bah. Alhamdulillah dapat rezeki, bantuin jamaah haji, pulang-pulang nih nikah di Mesir, punya anak, sampai kita sempat istri saya yang S2, saya kan nggak terlalu ini dengan pendidikan ya, saya mah main-main aja, istri saya S2, saya bagian mainnya, jadi kayak film-film yang di Eropa gitu tentang muslim-muslim Eropa, yang satu kuliah, yang satu jalan-jalan, istri saya kuliah, saya jalan-jalan. Ternyata dimudahin banget sama Allah. Kenapa? Karena menggunakan cara-cara Allah. Coba kalau kita gunain cara-cara yang lain, itu susah. Nikah itu syariat paling mudah tuh. Yang mempersulit nikah itu bukan syariatnya, pertimbangan manusianya. Ngitung dulu, nih harinya cocok nggak nih? Namanya sesuai nggak nih? Jangan-jangan pas dihitung nama ini kayaknya kalian nggak cocok. Saya juga sama istri saya ditakut-takutin gitu. Kata teman saya, lu nggak cocok lo sama dia. Kalau dipaksain nikah, kalian nggak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Saya makin digituin, makin penasaran. Ya udah, gua nikah aja. Kita lihat aja nanti bisa bertahan nggak lebih dari 1 tahun. Ternyata sekarang udah lebih dari 10 tahun. Jadi yang mempersulit syariat itu bukan Allah, justru kitanya dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Mikirin hari nikahnya, mikirin kadang-kadang kan kalau datang ke calon mertua suka ditanya kerja di mana dek, gitu kan ya. Padahal betapa banyak orang yang menikah itu nggak punya modal, tapi Allah mudahkan justru setelah menikah. Karena kalau kita belum nikah, rezeki kita itu cuma jatah kita doang. Tapi kalau udah nikah, jadi 2 orang yang punya jatah rezeki, sehingga Allah mudahkan. Habis saya nikah, saya ditawarin ngambil rekaman di TV Mesir. Jadi saya ikut audisi gitu ya, ngantri terus cerita masa lalu gitu biar baper gitu ya. Udah selesai gitu ikut audisi, alhamdulillah. Ya, barakallah. Saya ikut audisi, dari sekian ratus yang ikut audisi, alhamdulillah diambil 10 orang terbaik dan saya masuk 10 besar. Ambil rekaman di TV, itu semuanya terjadi setelah menikah. Ada aja rezeki dari Allah SWT. Sebetulnya ini penting buat calon-calon mertua, gak usah khawatir, karena Allah gak bakalan mengecewakan hamba yang pengen menjalankan syariat Allah. Gak ada orang yang gara-gara pengen beribadah kepada Allah terus hidupnya jadi susah, itu gak ada. Termasuk menikah itu adalah ibadah syariat. Gak mungkin jadi susah gara-gara pernikahan, gak mungkin. Jadi kalau kita ngomongin nikah itu jangan cuma yang dibicarain bayar listrik, bayar air, tunggakan sekolah anak, bukan itu. Kalau nikah itu banyak yang lebih seru daripada sekedar bayar listrik. Bayar listrik mah sebulan sekali, sedangkan 29 hari selama sebulan itu ngapain? Cinta. Nikah itu syariat yang udah selain mudah, nyaman, pahalanya tuh luar biasa. Memandang wajah istri aja berpahala, bayangin. Makanya orang yang udah menikah sekedar ngelihat wajah istrinya, bagi orang yang masih jomblo itu kayak sholat 2 rakaat loh. Kalau masih jomblo, lu lagi ngapain? Lagi sholat di masjid 2 rakaat. Terus lu lagi ngapain? Enggak, lagi nongkrong doang sama istri. Enggak, sholat duha lo. Enggak, udah ngelihat wajah istri. Cie. Ngelihat wajah istri juga pahalanya kayak sholat 2 rakaat. Walaupun tetap tidak menggugurkan perintah untuk sholat duha, tapi tetap pahalanya luar biasa. Nikah, ucapannya juga berpahala. Kayak saya lagi jalan sama istri, atau lagi makan berdua. Saya kalau lagi makan sama istri itu suka 1 piring, nggak mau 2 piring. Gelas juga 1. Jadi kalau udah nikah tuh di rumah gelasnya cuma 1 aja. Karena Nabi SAW kalau minum itu pasti bekas dari bibirnya Aisyah.
Jadi kalau ada gelas, Aisyah minum. Rasul dulu, Aisyah dulu. Akhirnya Aisyah minum. Nabi perhatiin, oh itu bagian bibirnya. Dicari sama Nabi, Nabi minum dari bagian bekas bibirnya Aisyah. Sekarang orang bid'ah. Bid'ahnya gimana? Di rumah gelasnya ada 2, papa, mama. Itu minum bid'ah. Kalau minum yang sunnah, tidak ada gelas papa mama, yang ada gelas kita. Gak ada papa mama. Adanya gelasnya kita gitu. Dan love. Satu kalau lagi makan, satu piring, satu gelas, istri saya duluan makan, saya perhatiin aja, ngeliatin. Terus dia bilang, ngapain sih ngeliat orang kayak gitu? Enggak, saya lagi heran. Heran kenapa? Iya, saya kayak ngeliat, baru tahu ada bidadari makan makanan manusia. Wih, jalan soal apaan sih segala macam. Ini gombal-gombal yang beda dengan Andre Taulani ya. Kan kalau yang standar mah, ayah kamu tukang las ya? Kok tahu gitu ya? Nyasar gitu, lagi nyetir mobil, nyasar. Ini kita kayaknya salah jalan deh. Iya ya, salah jalan ya. Ya kalau saya sama kamu, aku suka salah jalan aja. Kenapa emang? Soalnya pengennya ke hati kamu. Cie. Kalau udah nikah bisa kayak gitu. Kalau belum nikah kayak gitu, nggak nambah pahala. Nambah musibah. Tapi kalau udah nikah kayak gitu, dan kita mengatakannya dengan hati, itu nggak perlu dihafal dari Google ya, nggak perlu googling. Udah aja improvisasi sesuai dengan apa yang kita rasain. Dan itu pahala yang luar biasa. Syariat. Buat saya, pernikahan itu menjadi bukti bahwa syariat Allah itu mudah banget. Begitu juga dengan syariat yang lain. Semua syariat Allah itu mudah. Salah satunya adalah pernikahan. Bayangin, sesederhana akad nikah itu bisa mengubah status orang yang tadinya bersentuhan aja nggak boleh, tiba-tiba boleh ngapa-ngapain aja boleh. Bayangin, cuma akad doang tuh. Dan akad itu dimudahin banget sama Allah. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau takut lupa, boleh baca teks kan? Saya aja nikah pakai teks. Kenapa? Nggak mau 2 kali daripada nggak seru akadnya 2 kali. Mending saya pakai teks gitu, baca teksnya. Saya terima nikahnya segala macam. Dimudahin sama Allah. Begitu kita selesai mengatakan saya terima nikahnya sampai sah, maka berubahlah status yang tadi hampir semuanya haram menjadi hampir semuanya halal. Mudah kan? Coba. Yang mempersulit itu siapa? Kita sendiri. Walaupun nggak salah kesulitan ini, karena emang ada kewajiban lain, kayak kewajiban harus menyelesaikan birokrasi negara, atau mungkin kadang-kadang di sebagian daerah itu harus mengikuti culture, kebiasaan masyarakat setempat. Tapi di situ menjadi bukti yang paling memudahkan itu bukan culture, bukan undang-undang, tapi yang paling memudahkan itu adalah syariat. Dan itu bukan cuma dalam pernikahan, dalam segala hal. Syariat itu memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen memudahkan kalian. Jadi itu teman-teman, makna dari indahnya hidup di dalam naungan syariat. Analoginya cuma satu aja, yaitu pernikahan. Mudah-mudahan kita semakin jadi booster dan jadi spirit buat kita belajar syariat Islam, belajar lagi agama Allah, belajar lagi fikih. Yakinlah, makin kita tahu agama, kita makin melihat kemudahan. Justru kalau kita menemukan agama ini ribet, itu karena kita belum tahu, karena kita belum kenal. Semakin kita kenal, semakin kita melihat mudah banget agama Allah ini. Nabi kalau ngelihat ada sahabat yang berbeda pendapat, Nabi senyum-senyum doang, bayangin. Pernah tuh, Nabi lagi sholat jamaah, terus tiba-tiba ada seorang sahabat masbuk, namanya Bakroh. Dia masbuk. Pas dia di teras masjid, dia lihat Nabi udah ruku. Akhirnya dia takbir di pintu masjid, terus langsung ruku, jalan sambil ruku ke arah shaf. Jadi di teras gitu, Allahu Akbar, kan dia pengen satu rakaat awal bareng dengan imam, dari awal ngikutin imam. Allahu Akbar, ruku, jalan gitu ke shaf. Pas sudah selesai sholat, dia cerita ke Nabi, ya Rasulullah tadi saya gini. Apa reaksi Nabi? Nabi hanya tersenyum. Terus Nabi bilang, ya udah besok-besok jangan gitu lagi ya. Gitu doang coba. Tapi kalau kita nggak ngerti agama, justru kita kamu, kita menjudge, kita menghakimi, kita memarahi, kita menyesatkan orang lain. Nabi aja ngelihat orang yang keliru gitu cuma senyum, terus bilang, ya udah besok-besok jangan diulang. Gara-gara kata-kata inilah ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang dia sah, cuman makruh. Ada yang bilang itu nggak sah, tapi dia lupa, makanya dimaafin. Jadi yang berbeda pendapat itu ulama. Nabi mah
easy going aja, udah besok jangan diulang, beres. Semudah itulah agama yang diajarkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semakin semangat hijrah, belajar Islam. Makin kita kenal Islam, makin kita ngerasa nyaman. Kalau kita nggak ngerasa nyaman dengan Islam dan syariat, berarti kita belum terlalu kenal dengan Islam dan syariat ini. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.